Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai menol. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada. Oke, kembali lagi bersama saya Zaki sebagai host Saham Bagus. Kita mau ngegosip soal market hari ini nih pada tanggal 13 Februari 2026. Ya, kita kembali lagi bersama Pak Yai. Boleh. Gimana Pak Yai? Sehat Pak Yai? Alhamdulillah, Jeki, kamu juga sehat kan? Sehat. Kalau Porto Pak Yai sehat nggak Pak Yai? Alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Kalau hari ini saya cuan lumayan banyak sih Pak Yai. Dari Bumi sama Bufa. Bufa ya, Ya. tadi sempat naik tinggi ya. Sempat naik tinggi. Ya. Sebelum kemudian didam ke bawah Iya, lagi. betul. Saya Jadi juga biur. sempat Bufa saya jual 250 lot, tapi saya masih punya beberapa ribu lot. Oke, masih Saya- bisa Ya, berharap buat naik lagi Pak ya. ya berharap naik lagi, ternyata ditunggu sampai sore, perdagangan selesai, nggak naik-naik nih. Ya, begitulah dinamika. Tapi kalau ngomongin soal market saat ini seperti apa, Mak? Market seperti apa ini sekarang? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Saham Bagus yang budiman, para member, dan juga Anda seluruh investor retail di Indonesia. Kita salam dulu, Cek. Salam cuan Salam investor cuan retail investor Indonesia. retail Indonesia. Oke. Jadi pada perdagangan Jumat ya, tanggal 13 Februari 2026 ini ada fenomena yang keren, mengasihkan, sekaligus membuat jantung kita berdebar-debar. Ya. Jadi dimulai dari di pagi hari ya, kita mereview market sebelumnya di hari Kamis tanggal 12 itu terjadi net flow asing yang gede banget, Cek. Yaitu 2000 triliun, Cek. Wes. Ya, kok 2000 triliun? Iya benar ya, 2000 billion itu berapa? 2 triliun. 2 Nah, triliun. 2 triliun. Itu lumayan gede karena sebelumnya di hari Rabu itu hanya 800 miliar. Jadi Nah, lumayan cukup gede, Pak ya. ya, jadi asingnya keluar, Cek. Nah, keluarnya dari saham-saham premium, saham-saham yang berkapitalisasi besar, andalannya kita semua seperti BCA, Telkom, ya, Bank Mandiri, dan lain sebagainya, mereka keluar, Cek. Gitu. Makanya jumlahnya gede banget, 2 triliun. Nah, di pagi hari saya kasih brief kepada teman-teman untuk berhati-hati karena yang pertama hari Jumat, Cek. Hari Jumat Hari Jumat. biasanya orang-orang pada sell off, pada jual, apalagi ini Jumatnya kemudian diteruskan dengan libur Senin sama Selasa. Jadi long weekend, pasti orang-orang akan kemudian jual, Cek. Iya, Gitu buat ya. liburan, Pak. Ya, jual gitu lah. Jadi saya sebenarnya hari ini pengennya trading saya santai aja, Jack, gitu loh. Saya tidak berharap terlalu banyak cuan ya. Jadi kalaupun tidak cuan juga saya santai aja. Tapi ternyata peluangnya cukup menarik, Jack. Gitu. Berarti Kalau- cuannya lumayan, Pak, hari ini, Pak. Ya, cuannya cukup lumayan. Jadi cuan kita hari ini hampir 80 juta, Jack. Widih. 79.700.000 ya. Gitu ya. Dan yang menyumbang nanti kita sharing di ini. Andalan kita yang dari kemarin kita prediksi masuk itu INRG ya. Kalau lihat video sebelumnya kita kan analisa Iya. INRG ya. Dan hari ini INRG alhamdulillah loncat, Jack. Meledak Oh. dia. Meledak. Kemudian Zata kita copet 2 kali, Zack. Nah, jadi masih luar biasa ini Zata ini ya. Jadi masih kencang. Kemudian volume transaksinya juga kencang sampai dengan 28 juta lot tadi ya. Nah, jadi mumpung kencang kita copet, Jack, gitu ya. Kita copet sampai bisa 2 kali. Kemudian ada VKTR ya, juga tadi sempat kita TP setengahnya masih ada. Kemudian kita juga saham-saham transportasi hari ini ngehits, yaitu ada truk. Truk tadi pertamanya pelan-pelan ya.
Kemudian dia bisa break ya di angka 400 ya. Kemudian akhirnya saya TP di 454 cek. Nah, jadi kira-kira cuannya lumayan cek 8%. Kemudian grupnya Happy Hapsoro juga masih meneruskan kenaikannya ya dengan Red Planet atau PSKT ya. Itu emiten hotel ini juga tadi kencang sekali ya. Saya hanya membatasi profit sampai 4,72%. Kemudian perkapalan juga bagus, ada saya cuan di lead, kemudian di laju, di INDS, dan juga IMPC, emiten waste to energy tadi juga sempat aktif ya, ada IMPC dan ada BB tadi sempat aktif. Kemudian kembali lagi saham perkapalan ya, saya cuan di Humi sama GTSI, kemudian INRG, dan terutama kita juga cuan di pasangan Dewa Bumi ya, Dewa dan Bumi ya. Tadi Dewa dan Bumi ya, lagi. Dewa dan Bumi akhirnya meledak juga, jadi kita juga dapat cuan lumayan ini di Dewa sama Bumi. Kemudian kita masuk ke gorengan banget yaitu saham DAS ya. Saham DAS tadi sempat kita khawatir karena running trade-nya itu sangat low, jadi kita masuk nggak boleh banyak-banyak cek. Karena running trade-nya cuma 4 lot, 10 lot, 50 lot gitu. Jadi kita hanya masuk kira-kira 200 lot aja buat menicip-icip kita punya cuan kita copet ya. Kemudian Bufa tadi aku juga cuan, kemudian Bull itu sempat cuannya 2 kali cek juga, sempat copet 2 kali juga. Jadi hari ini banyak kita terima kasih pada emiten perkapalan dan transportasi cek. Gitu. Kalau yang lain-lain ya kelihatan masih mau liburan, jadi mungkin saham-saham yang fundamental belum terlalu banyak naik. Nah ini bisa kita lihat dari top stoknya ya cek ya. Iya. Dari top stoknya ya, atau kamu mungkin di aplikasi kamu namanya Top Gainer ya, itu yang loncat ada Bell, oh iya juga emiten ini Jack, emiten tekstil. Bell itu emiten tekstil, tapi tadi saya masih belum beruntung ya, saya nggak sempat masuk emiten tekstil. Emiten tekstil itu ada Bell dan ada Akro yang naik kencang, ada kemudian ada Dewa, ada INRG, nomor 910, ada INDS, ada Baik. Ada Baik naik ya. Wah, saya nggak tahu ini Baik ini baru sesi 2 naik ya. Ini ayam nelongso dari Malang ini ya. Itu saya juga heran itu kenapa Baik bisa naik. Ya, karena digoreng. Kemudian ada JIHT, hotel juga, kemudian VKTR, KSIX, BDKARI, Trust. Yang fundamental yang naik hari ini adalah saham Ratu ya. Ratu naik, kemudian Bumi, yang saham fundamental Ratu, Dewa, Bumi, sampai dengan nomor 50 cuma itu rankingnya ya. Harum ya 3. Kemudian udah. Jadi praktis dari 50 saham yang paling naik hari ini top gainer itu yang saham fundamental cuma 3 guys. Yang lainnya gorengan semua itu. Tapi kayaknya dari semua yang saya sebutin kayaknya nggak ada saham emas. Gimana Pak kondisi sekarang persahaban terkait emas, nikel, dan emas, lain-lain itu? Ya emas tadi karena di pagi hari itu emas turun Jack. Ya, turun dia. Ya, dia turun di 4.900 ya. Jadi bisa kita lihat di investing.com ya, teman-teman. Nah, itu pagi-pagi itu 4.900, kemudian setelah hampir perdagangan sesi 2 selesai, teman-teman. Itu naik jadi 4.988 tadi coba. Nyaris ke 9.000. Nah ini 4.986 cek. Itulah kenapa di akhir session emiten yang termasuk kategori emas naik cek. Jadi tadi itu ya emas, emiten emas itu naik cek dari harganya awal-awal hanya di 4.200-an ya.
Nah, ini bisa Anda lihat, ditutup di 7.200, kemudian sampai naik 7.475 dan akhirnya ditutup di level resistennya dia yang selalu kuat yaitu 7.300 ya. Nah, kemudian BRMS juga awalnya tadi merah, kemudian ditutup positif 0,93 di 1080. Kemudian Archie masih ditutup merah 2,85 ya. Ini saya tutup WhatsApp saya nih, tektok-tektok aja nih. Ya, kemudian ANTM ditutup melemah di 4.050 dan juga AMMN ditutup melemah 2,8% di 7.550. Nah, nanti di hari Rabu kita cek lagi, apakah harga emas itu akan turun atau justru akan naik. Jadi kalau turun tentunya kalau komunitas saham bagus kita selalu serok-serok, termasuk saya juga serok. Tadi emas itu masih belum saya serok, Jack. Saya belum serok hari ini karena tadi tak pikir emas itu bisa sampai ke 7.100. Aku nungguin di sini ya. Emas juga belum saya jual, ini juga masih udah cuan 1,15% juga masih cuan. Belum saya tutup transaksinya. MDKA juga udah cuan tapi belum saya tutup transaksinya. Ya eman-eman lah kalau saya emas itu ditutup hanya dengan misalkan cuan dikit-dikit gitu, kayaknya saya nggak rela, Cek. Jadi masih wait and see, Pak ya? Iya. Bukan wait and see, masih swing. Dia masih swing pendek-pendek antara support sama resistennya di zona yang pendek-pendek. Misalkan kalau emiten emas itu ya dia swingnya antara harga 7.100, 7.200, nanti ke 7.300, paling pol 7.500 gitu ya. Belum bisa tembus sampai 8.000 rupiah. Kalau buat perkiraan besok kan kurang lebih berarti 4 hari Pak ya buat libur. Kira-kira prediksinya apa yang bakalan terjadi, Pak? Oke, jadi kita kembali lagi ke model analisisnya saham bagus, selalu ada 4, yaitu foreign net buy net sell, kemudian bandarmologi, kemudian aksi korporasi, dan juga technical analisisnya ya, untuk kita tahu support dan resistennya ya. Oke, kita lihat dulu langsung ke foreign top buy ini. Nah, sayangnya juga belum keluar nih kayaknya, Jack. Kita syutingnya belum jam 6 ya. Oh iya, benar-benar. Kita terlalu cepat buat syuting. Iya. Ya, oke. Tapi tadi dari pergerakan di sesi-sesi terakhir, saya sudah tahu sih prediksi apa hari Rabu yang bakal naik dan sudah saya serok, Jack. Oh begitu. Berarti bisa di-spill, Pak. Sektor apa yang bakalan naik? Oke. Buat di hari Rabu. Oke. Nah, tadi itu hampir semua sektor perlogaman itu turun, Jack, karena harga logam dunianya turun ya. Iya, turun. Jadi di pagi hari itu emas turun, kemudian silver juga turun tadi ya. Kemudian nikel juga turun 4% bahkan gitu ya. Kemudian minyak bumi juga turun. Itulah kenapa kemudian banyak saham-saham komoditas yang hari ini tidak bergairah. Tapi begitu sesi perdagangan mau tutup sesi 2, sudah mulai merangkak naik ya. Jadi gold itu dari 4.800 sudah 4.992 gitu ya. Bahkan sempat menyentuh 5.015 gitu ya. Kemudian Brent itu dari 67,24 sekarang sudah 67,89 gitu ya. Kemudian nikel dari 17.013 sekarang udah 17.382, dari minus 4% sekarang minus 1%. Ya. Nah, itu menandakan bahwa fase koreksi sehatnya itu terjadi dan kemudian mereka berangsur-angsur naik. Gitu, berangsur naik. Jadi kita menunggu peristiwa dari mulai hari ini ya, tanggal 12
tanggal 13 sorry di hari Jumat sampai dengan selesai Imlek yaitu di hari Rabu. Dan pasar-pasar Asia itu lagi libur juga, Pak. Hong Kong, China, Iya, iya. itu banyak yang libur juga. Jadi kemungkinan ya besok hari Rabu itu dibuka sideways saja. Dibuka adem ayem. Adem ayam. Oke. Adem ayem. Nah, tapi sesuai konsep kita di mana kalau kita di Jumat sore itu kita serok-serok saham yang fundamentalnya bagus yang terdiskon ya, Cek ya. Hmm. Jadi kita serok Adaro ya, Adaro masih kita punya. Kemudian tadi saya serok saham ALII. Ya, sama LI ini saya serok. Kemudian Bull juga saya serok. Kemudian Bufa saya juga masih optimis hari Rabu akan melanjutkan rally-nya. Ya, kemudian saya optimis saham emas masih akan bagus, jadi belum saya TP ada emas, ada MDKA saya punya, dan tadi saya serok saham retail yaitu Era Jaya yang jualan handphone ya. Biasanya kalau mau lebaran puasa Imlek itu biasanya penjualan di Era Jaya itu naik karena apa? Orang-orang menghadiahi Imlek dengan iPhone 17 gitu ya. Dengan iPhone 16, dengan Samsung S26. S26 itu susu ya? S29 ya. Kalau S26 itu susunya anak saya dong. Nah, kemudian ada saham tekstil yang masih saya serok tadi ST ya, masih saya kebetulan masih minus 5%, tapi kemungkinan saya prediksi masih akan naik ya. Kemudian tentunya saham perkapalan tadi kita serok ada GTSI, Humi, kemudian ada IMPC ya yang belum kita TP juga. Dan tadi kita serok juga saham Waste Energy, selain IMPC saya serok Innov ya. Oke. Innov, kemudian saya serok lagi padi saya serok tadi, meskipun sekarang masih minus 3%, saya lihat tadi secara running trade-nya bagus ya. Kemudian tentunya Petro sebagai kandidat yang akan masuk MSCI bulan Mei, ya itu masih kita simpan ya, kebetulan juga sudah cuan, jadi Petro target saya cukup tinggi ya guys ya. Jadi Petro itu target saya 13.000, sekarang harganya masih di 7.400, tapi ya nanti akan saya TP-TP jangka pendek. Nah kemudian saya tadi juga serok juga Soci untuk hari Rabu. Oke, tadi ngomongin Petro Pak. Kebetulan hari ini saya lumayan sih. Floating loss awalnya itu 16%. Dan akhirnya saya memilih buat untuk cut loss karena AVGC terlalu tinggi. Dan saya pikir, oh bisa sih. Tapi soal yang masih ada floating loss-nya, saya ada beberapa sih Pak. Kayak Koin, Raja, itu kan juga masih floating loss. Inet, yang karena kemarin ketika udah ARB sekali, ya udah saya masuk nyerok lah di bawah. Tapi soal floating loss barang yang saya pegang itu menurut Bapak kayak gimana? Barang-barangmu bagus itu, Inet. Jadi kita masuk ke barang-barang yang lagi hype ya, ke emiten-emiten yang lagi hype, yang ada MSCI Play, kemudian yang punya aksi korporasi yang mumpuni, yang bagus. Kemudian masuk ke saham-saham komoditas itu aman. Kamu masuk Inet karena Inet kan memang right isunya laku keras. Iya, betul. Dan harga teoritisnya 476. Kamu harga AVG-mu berapa Inet? Di 400 berapa gitu, saya lupa. Ya. Jadi sepanjang masih di 476, kalian yang punya Inet masih aman ya. Kemudian untuk Petro sepanjang kamu AVG-mu di bawah 8.000, Petro sih masih aman-aman, harusnya nggak usah kamu CL-CL. AVG saya di 8.900 Pak. 8.900 ya udah. Nanti sebenarnya ketika kamu jual itu harusnya posisinya bukan seperti sekarang ya. Harusnya waktu kemarin waktu dia naik tinggi kamu jual sebagian gitu. Yeah. Kemudian baru waktu dia koreksi lagi beliin
dengan uang yang sama untuk emiten Petro, nanti kamu dapat jumlah lembar sahamnya lebih banyak, akhirnya AVG kamu turun gitu loh. Jadi jual yang AVG tinggi itu pada saat barang itu naiknya lumayan lah. Kalau hari ini kan dia cuma naiknya 1%, 2%, kemarin sampai 7%, kenapa nggak kamu jual? Pengen kejemput ya? Iya, betul. Kan harapannya juga gitu, Pak. Harapannya gitu. Iya gitu. Terus Tapi apa lagi kamu? Oh, Raja. Raja. Raja kemarin naik tinggi, saya juga sudah cuan, sudah saya lepas. Itu Raja itu saya bahkan loh, Jack, dari minus 20%, Jack. Dari minus 20%, kemudian kalau nggak salah kemarin itu plus 8 atau 9% sudah saya lepas. Jadi Raja itu kan punyanya Happy Hapsoro juga, Jack. Iya. Gitu. Jadi selalu ingat strategi saham family, Jack. Jadi kalau misalkan punyanya konglomerat salah satu naik, itu kamu cek yang lain gitu loh. Waktu Mina Bufa naik kenceng itu dicek Raja kayak apa gitu. Jadi Happy Hapsoro itu kan punya Raja, punya PTRO, kemudian punya Mina, punya Bufa, punya Uang, punya PSKT, punya Foru, punya Padi, ya. Nah, itu dicek gitu ya. Sama punya ya. Jadi dia punya 9 emiten di bursa. Itu biasanya kalau satu naik, yang lain ikutan kena kesulut gitu ya. Nah, Raja sekarang posisi hari ini di 4890, masih di bawah 5000. Ya, tadi kamu punya 4900. Rajamu di berapa? Raja saya di 5.875. Ya. Jadi kalau kemarin itu hampir arah, nah punya saya di atasnya lagi. Jadi nggak bisa. Ya. Saya pikir hari ini harusnya arah. Nah kalau arah berarti saya cuan. Ternyata enggak. Jadi jangan berharap arah berjilid-jilid. Kalau pas Raja itu arah, harusnya kemarin kamu jual dulu 30%-nya. Nah pasti besoknya koreksi, atau mostly koreksi, kemudian kamu beli lagi di bawah sehingga AVG-mu bisa turun gitu, Jack. Jadi kamu harus pakai strategi yang lebih masuk akal gitu. Jangan pakai emosi di dalam hatimu, kepinginanmu. Kepinginanmu kan bukan kepinginan market gitu loh. Jadi selalu kesalahan investor pemula itu atau trading pemula itu adalah market disuruh ikut keinginan dia gitu loh. Jangan itu. Nah, itu bisa Anda lihat di technical analysis gitu. Jadi technical analysis dan kemudian running trade kan selalu saya ajari kamu, cek untuk jangan memaksakan diri. Kalau sudah ada ganjalannya, sudah dipatok kiri kanannya, itu ya harus realistis kan gitu. Iya kan. Apalagi sudah arah terus tidak ada jual sebagian. Nah, itu ya termasuk tidak realistis menurut saya. Jadi next-nya harus kamu lebih smart dalam trading ya. Siapa? Ya, itu teman-teman. Jadi pada prinsipnya trading itu gunakan lebih banyak logika daripada hatimu, teman-teman. Ya, karena market itu tidak pernah kasihan sama kita, nggak pernah ya. Mentang-mentang nyangkut kemudian minta dijemput kayak si Jackie tadi, bukan begitu gitu loh ya. Ya market punya rencananya sendiri, Anda dan punya rencananya sendiri. Justru kita yang sebagai trader ini kita harus adaptif terhadap keadaan market. Keadaan market sekarang masih belum bisa bullish lagi karena tadi kita lihat untuk indeks itu masih ditutup di 8.212, lagi-lagi mencoba untuk break di resistennya 8.300 sebelum kemudian bullish kan, tapi kan nggak berhasil lagi. Memang seperti itu. Jadi kita hitung udah 2 hari ya, coba nembus 8.300 ya, Cek ya. Iya, betul, Pak. Biasanya kalau dia nembus ketiga tidak tembus, Jack, itu biasanya keempat, kelima, maksimal 5 kali lah. Berarti maksimal di hari Jumat harus bisa tembus di 8.300 saya perkirakan ya. Nanti dibuktikan aja ya, omongan saya benar atau enggak ya. Kalau enggak Kamis Jumat, insya Allah IHSG akan mulai bullish ketika bisa tembus di atas 8.300. Dengan catatan ya, ada 2 lembaga rating yang belum mengeluarkan laporannya.
Apa aja tuh, Pak? yaitu Standard and Poor's S&P disingkatnya, kemudian sama Oke. Fitch Rating. Oke. Jadi Standard and Poor's dan Fitch Rating ini temennya Moody's. Jadi mereka ini adalah lembaga pemeringkat country risk terhadap obligasi dan surat hutang. Ya, terhadap pasar uang itu. Nah, Ya. kemarin kan Moody's sudah menurunkan peringkatnya dari netral menjadi apa? Negatif. Negatif ya. Nah, ini tinggal 2 ini. Nah, jangan-jangan nanti tiba-tiba mereka ngumumin gitu loh. Kalau mereka tiba-tiba ngumumin, ya bursa mungkin akan koreksi tapi nggak akan parah karena S&P S&P ini sama Fitch Rating itu tidak terlalu seterkenal Moody's gitu. Jadi Moody's itu yang paling jagoannya lah seperti MSCI ya. Kalau di rating saham itu ada MSCI dan FTSE Financial Times Index ya Ya. gitu kan. Fitch. Nah, FTSE. Jadi MSCI itu yang paling berpengaruh, FTSE nggak terlalu berpengaruh, nomor 2-nya. Nah, jadi kemarin ketika FTSE juga nurunin indeks nurunin saham kita kan juga nggak terlalu berpengaruh kayak ambrol seperti MSCI. Ya. Gitu. Itu Jack. Nah, semoga sih asing tidak lagi melego saham-saham fundamental kita ya. Iya. Ya, kayak hari Kamis kemarin itu ya sampai 2 triliun mereka keluar dari saham-saham fundamental kita yang di LQ45. Oke. Ya. Paling kurang lebih kayak gitu, Pak ya, buat Hmm. market sekarang. Ya, jadi selalu Anda jangan terlalu banyak berharap gitu loh. Jadi marketnya itu masih swing on high. Swing on high itu artinya dia masih bergerak tipis-tipis di rentang sempit, di harga yang sempit-sempit aja. Jadi rentangnya kira-kira 5% aja gitu. Kalau ada yang sampai lompat 20%, 10% itu anomali lah gitu ya. Paling dia di rentang 1%, 2% sampai dengan maksimal 5%. Jadi kalau teman-teman pemirsa YouTube channel ini kemudian mentargetkan TP berapa, sebaiknya Anda disiplin TP di rentang 2,5% sampai 5% aja gitu. Jangan tamak gitu loh. Ya, pokoknya begitu 2,5% sampai 5% udah TP aja. Perkara dia mau naik lagi udah biarin aja, bukan rezeki Anda kan. Atau Anda boleh masuk lagi sebagian. Misalkan Anda masuk 100 juta, masuk berikutnya ya sepertiganya, misalkan 30 juta, it's okay gitu ya. Oke. Oke, paling seperti itu aja, Pak ya. Ya, Untuk review hari ini pulang mungkin cuma seperti itu aja ya, guys ya. Ini disclaimer, ini hanya edukasi, jadi nggak ada ajakan jual beli. Oke, paling gitu aja, Pak. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan investor retail Salam cuan. Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai menon. Saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.